Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rusdi dari Muhammad Shop. Video terakhir kami sudah cukup lama, mungkin hampir 3 sampai 6 bulan kami belum bikin video kembali. Kali ini kami hanya akan bikin video terkait informasi yang paling sering ditanyakan, yang paling banyak ditanyakan oleh customer kami atau oleh pelanggan lain atau orang lain yang memang ingin mengetahui lebih jauh kenapa sih madu itu kok dari tahun ke tahun suka ada perbedaan padahal namanya sama. Jadi perlu diketahui bahwa madu adalah hasil alam. Manusia hanya membantu membuatnya menjadi lebih mudah, yaitu hanya mengoperasikan, mengambil, menanam bunga-bunga atau nektar yang kemudian dikonsumsi oleh lebah. Itu yang disebut lebah atau madu budidaya. Berbeda dengan yang liar. Karena yang liar peran manusia pasti lebih sedikit. Nah, perlu diketahui bahwa setiap hasil panen secara rasa, walaupun madu kita contoh madu jenis A, apapun baik lokal maupun luar, dalam hal ini terkait madu Yaman, contoh madu jenis Sidar Baghiyah Doan atau Sidar Baghiyah Mumtaz, setiap tahun pasti hasil panennya akan mengalami sedikit perbedaan. Walaupun secara umum itu pasti sama, 95 hingga 97% pasti sama. Jadi perbedaannya hanya sedikit, slightly different. Nah, perbedaan itu dikarenakan memang hasil alam. Tidak mungkin ada komposisi pasti dari angka-angka yang manusia kumpulkan dan gabungkan seperti produk olahan di pabrik. Jadi tidak perlu ragu jika Anda sudah percaya sebuah toko, satu toko baik kami atau orang lain bebas, itu hak Anda, preference Anda, maka tidak perlu lagi mempertanyakan lebih jauh karena mau tidak mau Anda harus percaya dalam hal ini. Kemudian baik secara aroma, secara rasa ataupun secara warna memang pasti akan terjadi perbedaan, pasti. Itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Namun pastinya sedikit sekali. Yang saya sebut mention sebelumnya yaitu 95 hingga 97% pasti sama. Kemudian yang kedua pertanyaan yaitu masalah kebersihan atau sanitary. Sebagian dari customer atau sebagian orang suka mempertanyakan kok madunya nggak bersih sih, kok madunya nggak bening banget, nggak bersih banget. Karena kalau warna kita nggak bicara warna ya, karena madu ada yang warnanya agak gelap kecoklatan, ada yang kuning, ada yang sejenisnya. Memang itu madu yang berasal dari perut lebah warnanya kurang lebih seperti itu. Nah, masalah kebersihan perlu kita ketahui bahwa sebagian pemanen, petani madu atau petani lebah itu mereka memanen secara metode konvensional, yaitu cara lama yang turun menurun, yang menurut mereka itu cara terbaik buat mereka. Nah, sebab hal tersebut bukan karena kebersihan mereka, tapi karena cara tersebut sehingga tidak tersaring dengan baik. Tidak tersaring dengan baik. Highlight please, mark my words. Jadi bukan mereka nggak higienis, bukan sanitary tidak diperhatikan, tapi tidak tersaring dengan baik. Begitu pula yang kami dapatkan. Karena madu Yaman itu kekentalannya itu berbeda, sehingga membuatnya semakin sulit kalau kita di sini yang menyaringnya. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan belum tentu juga bisa menetes. Sangat sulit, bukan nggak bisa, tapi sangat butuh waktu sangat panjang. Yang ketiga, tentang masalah konsumsi madu, penting kita ketahui bahwa yang terpenting itu sebenarnya imun tubuh gitu. Kita kan udah mengalami pandemi yang tidak berhenti-henti. 1 tahun pertama ini menjalan 2 tahun. Maka penting kita sadari bahwa menjaga kesehatan itu yang penting gitu. Jadi menjaga imun tubuh tetap kuat sehingga jika terjadi hal yang tidak kita harapkan, maka madu bisa menjadi sebab yang secara logis dan secara religius, ilmiah itu semua bisa membantu menguatkan tubuh kita, produktivitas kita, ibadah kita, hidup kita dan banyak hal lain jadi tidak terbengkalai. Oleh karena itu, penting bahwa kami keluarga kami dan juga teman kami memang mengkonsumsi madu ini juga buat diri kami sendiri, yaitu untuk menjaga agar tidak perlu mengalami masalah medis serius. Itu semua cuma sebab-sebab, banyak sebab lain yang bisa Anda tempuh. Itu yang bisa dilakukan diantaranya mengkonsumsi madu secara rutin sehingga terselamatkan dari terjadinya masalah medis serius. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih, masih tetap setia dengan Muhammad Shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.